Soleha, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik soleh-solehaku, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik soleh-solehaku, kali ini kita akan membahas tentang zakat. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa itu zakat? Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang. Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo kita simak baik-baik video kali ini. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Namun, secara istilah ialah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib. Zakat adalah sebuah kewajiban seorang individu atau fardu ain yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim yang memiliki harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat. Adapun soleh-soleha, zakat itu wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Hud min amwalihim shadaqatan tuzahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholawataka sakunun lahum wallahu samiun 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ketentuan zakat. Yang pertama yaitu istilah zakat, yang kedua macam-macam zakat, dan yang ketiga adalah mustahik zakat. Kita sudah membahas ketentuan zakat. Kita bahas satu persatu ya soleh-soleha. Yang pertama adalah istilah-istilah zakat. Istilah-istilah zakat mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah muzaki, yang kedua haul, yang ketiga nisab, dan yang terakhir adalah mustahik. Kita bahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Poin kedua adalah haul. Haul adalah suatu batas waktu dalam mengeluarkan harta. Poin ketiga adalah nisab. Nisab adalah batasan harta. Dengan sejumlah harta itu, apakah seseorang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat? Dan poin yang keempat adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Ketentuan zakat selanjutnya adalah macam-macam zakat. Soleh-soleha sudah tahu belum apa itu macam-macam zakat? Macam-macam zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kita bahas satu persatu dulu ya, apa pengertian dari zakat fitrah dan apa pengertian zakat mal. Berikut juga dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Adapun besarnya itu seukuran 1 so atau 3,1 liter. Nah, syaratnya pun ada 2. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah pada waktu terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, seseorang itu masih hidup atau sudah dilahirkan. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan seseorang dari harta yang dimiliki apabila sudah mencapai nisabnya. Sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu nisab. Syaratnya pun ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik pribadi, dan yang keempat sampai nisab dan haul. Di sini ada poin ketiga yaitu milik pribadi. Maksud dari milik pribadi itu bukan harta orang lain atau bukan harta titipan orang lain. Selanjutnya, ketentuan zakat adalah mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kita akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama fakir.
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan dia pun tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah miskin. Kalau miskin itu dia masih mempunyai pekerjaan namun dia tidak mempunyai harta. Yang ketiga adalah amil. Amil yaitu yang mengurusi zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah rikob. Rikob atau hamba sahaya atau budak. Yang keenam yaitu gorim. Gorim adalah orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang sedang keluar di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Solehah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berzakat. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berzakat bukan berarti zakat itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada hikmahnya. Justru dengan kita berzakat itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Misalnya, yang pertama, dengan kita berzakat kita dapat mensucikan diri dari kotoran dosa. Yang kedua, kita juga bisa dapat membantu orang-orang yang tidak mempunyai harta dengan untuk kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, dari hikmah zakat itu, dengan berzakat kita akan membersihkan dari iri hati, dengki, dan rasa benci, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah dalam melaksanakan zakat. Nah, alhamdulillah soleh-soleha, tak terasa ya kita sudah di penghujung materi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan materi kali ini juga